Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang hadir ke sini, Ustadz yang ikut membuat acara ini akan terasa lebih hidup ya. Untuk Ustadz Junaidi, ada Fauzan juga, Atep, dan juga Ikhwan akhwat yang senantiasa menyimak acara psikologi keluarga. Terima kasih sekali, dan mohon maaf Mas Krisna nggak bisa hadir karena ada sesuatu yang mesti dilakukan terkait dengan kesehatannya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita dipertemukan di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir kelak. Ikhwan akhwat rahimakumullah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini Rabu 19 Oktober 2022, 23 Rabiul Awal, yang akan membahas 2-3 kasus yang masuk. Ustadz, Assalamualaikum. Sahabat-sahabat semuanya yang penuh keberkahan, saya ingin bertanya. Saya seorang wanita yang diperlakukan kasar dalam keadaan sakit sehingga komplikasi, dan istrinya ini depresi berat. Sudah berkali-kali suaminya ingin pisah, sikapnya seperti habis manis sepah dibuang, Ustadz. Bicaranya selalu kasar dan arogan, selalu cari-cari kesalahan istri, tapi istrinya sabar meskipun sudah dilakukan KDRT. Suaminya ini jauh dari akhlak yang baik dan juga jauh dari agama. Tapi istrinya terus berusaha lembut dan mempertahankan rumah tangganya. Sampai sekarang istrinya sakit, jantungnya lemah, dan mahnya juga komplikasi, depresi berat. Sudah ditangani 3 dokter, dan meskipun fisik dan psikis sakit, tapi suaminya masih tetap saja kasar dan arogan. Yang jadi pertanyaan Ustadz, apakah yang harus dilakukan si istri selain sabar, sholat, tahajud, hajat, istikharah, puasa Senin Kemis, dan bercucuran air mata mendoakan suami? Apakah harus bertahan ikut suami yang seperti ini, yang sudah ingin menceraikannya? Bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persoalan dari suami istri juga. Istri yang sudah punya anak 1, umurnya 2 tahun, pernikahannya nggak banyak yang setuju, suaminya tidak menurut dengan keluarga dan keluarga besar. Suami saya juga dianggap tidak pantas dari keturunan dan pendidikannya yang berbeda dengan saya, dan terlihat ketika ada acara di keluarga besar, dia juga menyendiri, tidak mau bergabung dengan keluarga. Suami saya ini suka sekali menyendiri. Sebelumnya Ustadz, saya pilih dia karena dia sayang sama saya, baik akhlaknya. Tapi saat ini saya mulai merasa gak nyaman, kadang dia merendahkan dirinya di hadapan saya ataupun teman-teman. Jadi saya dengannya selalu banyak diam, keharmonisan tidak lagi berjalan. Dan apakah saya masih bisa nih Ustadz meneruskan pernikahan ini? Saya gak sanggup mendengar semua keluarga yang menganjurkan kami untuk berpisah.
Saya bingung sekali Ustadz. Terima kasih Ustadz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhal basyirun nadhir. Assalamualaikum ayuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika wa ala alika wa sahabatika wa tabi'ina laka bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'alna jami'an mimman ittaba'a hadiya nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa atasama bihablik waj'alna ya rabbana minal hafidhina li hududik al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar wa taqabbal minna ya karim wakhtim lana bil husna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Ustaz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, Ustaz Abdul Hasan Asyadili, Ustaz Junaidi, Altep bersama seluruh kerabat kerja di studio. Ada Fauzan yang sedang berada pada pelatihan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam kehidupan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala gambarkan peran suami yang amat indah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria Allah jadikan sebagai penanggung jawab, pengemban amanat untuk membimbing, mengayomi keluarganya dengan lurus. Oleh karena itu sebelum dia meluruskan, dia harus dalam keadaan lurus. Jadi sebagai penanggung jawab yang bertanggung jawab ya, dalam menjaga, mengayomi dan juga meluruskan keluarganya. Amanat berpindah dari orang tua kepada suami. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sesuai dengan keutamaan, kelebihan yang Allah berikan pada masing-masing. Pria diberikan kelebihan, wanita diberikan kelebihan, maka kedua-duanya dengan kelebihan yang Allah berikan saling melengkapi dan menyempurnakan. Juga dengan nafkah yang diberikan oleh para suami. Lalu kewajiban wanita, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sedangkan wanita dalam mendukung tugas suaminya, memberikan juga dorongan, motivasi baginya, maka dia sebagai seorang wanita muslimah betul-betul dia taat pada Allah dan mematuhi suaminya. Mematuhi dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizatun lil ghaib. Dia menjaga betul-betul yang wajib dijaga pada saat suaminya tidak ada. Jadi bukan hanya di hadapan suaminya, tapi di belakang suaminya juga tetap dia menjaga kehormatannya, hak-hak suaminya, tidak memasukkan atau mengizinkan masuk orang-orang asing ke rumahnya tanpa izin suaminya. Bima hafizullah, dengan penjagaan pemeliharaan Allah. Artinya wanita ini ya melakukan semua itu karena apa? Karena hormatnya, karena taatnya kepada Allah, maka sebagai apa? Balasan dari Allah, Allah juga akan menjaga dirinya, menjaga juga suaminya dan keluarganya. Jadi fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini yang seharusnya terjadi di antara suami istri sesuai dengan tujuan penciptaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman pesan wanti-wanti kepada suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna
fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau ada sesuatu yang kamu tidak suka, bisa saja kemungkinan besar 1, 2 tidak kamu suka, tapi terdapat kebaikan yang amat banyak padanya. Dia sudah tua, dulu masih muda, cantik, jelita, menawan. Jangan hanya kamu lihat tua, coba ingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan bersama kamu. Dia melahirkan anak kamu, dia mengurus rumah, dia juga mentaati kamu, dia juga membersihkan pakaian kamu, menghidangkan juga makan-makan yang kamu makan, dan dilakukan semua tanpa imbalan. Tapi kecintaan, kepatuhan seorang istri ya, yang dilaksanakan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pesan dari Allah. Juga Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tu. Wanita-wanita kalian adalah ladang pertanian kalian. Bagaimana seorang petani merawat, menjaga ladangnya? Kalau ada gulma-gulma dibersihkan, kurang air diberikan air, kurang pupuk juga diberikan pupuk. Kelebihan air, mereka kurangi airnya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, gauli ya pasangan-pasangan kalian dengan cara yang kalian suka, yang sejalan dengan fitrah manusia, kebersihan, kesuciannya. Setelah itu Allah ingatkan, waqaddimu li anfusikum, untuk menumbuhkan cinta di hati istri pasangan kita, untuk menumbuhkan juga rasa hormat, ketaatan. Kalian sebagai suami ya, melakukan pendahuluan-pendahuluan dengan perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap yang baik. Dengan pendahuluan yang baik dari suami, sikap-sikap mulia akan menumbuhkan cinta di hati istri. Akan menimbulkan juga rasa hormat, taat, dan kepatuhan. Lalu Allah ingatkan, wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Artinya Allah mengawasi perbuatan kalian. Jangan kalian laki-laki merasa kuat, berbuat semena-mena, atau perempuan merasa dari keluarga yang mampu, diremehkan suaminya, lupa sebagai perannya. Wa'lamu annakum mulaquh, ingat kalian semua akan menjumpai Allah, mempertanggungjawabkan amal kalian. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman yang mau patuh mengikuti petunjuk Allah. Nah, berkaitan dengan kasus ibu yang diperlakukan kasar oleh suami sampai akhirnya menimbulkan penyakit dan juga komplikasi. Ibu sudah berupaya melakukan pendekatan, doa, bangun di waktu malam, mencucurkan air mata agar suami diberikan hidayah oleh Allah. Ternyata suaminya akhlaknya tidak baik, juga dalam beragama juga tidak baik. Jadi kita bertanya, apalagi yang diharapkan dari laki-laki seperti ini? Apalagi yang diharapkan? Ibu mengatakan seperti habis manis sepah dibuang. Berarti laki-laki ini tidak menghormati ibu, tidak menghargai ibu, tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki semacam ini, laki-laki yang tidak layak mendampingi ibu. Laki-laki yang tidak layak untuk ibu bersabar berhadapannya. Jadi kalau seandainya ibu merasa bahwa ibu tertekan, tertindas, suami ibu tidak berubah setelah diberikan kesempatan, ibu berdoa pada Allah Ta'ala, daripada ibu teraniaya, tersiksa, dan bisa ibu nanti akhirnya menganggap seolah-olah takdir Allah yang kejam pada ibu. Padahal bukan takdir Allah yang kejam, tapi pilihan ibu yang salah memilih seorang laki-laki seperti ini. Seperti orang, kalau masukkan tangannya ke dalam api terbakar. Masukkan tangannya ke dalam air, ya, dia akan merasakan sejuk. Makan makan yang sehat, yang baik menyehatkan, makan makan yang tidak sehat pasti akan menimbulkan penyakit. Itu takdir Allah. Tapi bukan Allah yang memasangkan ibu dengan pasangan ibu, tapi itu pilihan ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, membiarkan ibu untuk mendapatkan pilihan ibu. Jadi pria semacam ini sebetulnya pria yang tidak layak untuk sama sekali diharapkan kebaikannya. Sebaiknya ibu berpisah daripadanya. Ini yang pertama. Kasus yang kedua, seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Dari sisi pendidikan maupun keturunan terdapat perbedaan. Pertama, si perempuan memilih pria ini karena apa? Karena akhlaknya baik,
sayang sama dia, hatinya tersentuh. Tapi rupanya dia menikah tanpa izin keluarga. Atau dia memaksakan kehendaknya. Padahal dalam kehidupan rumah tangga, ya, kita harus pahami dan sadari, dalam kehidupan rumah tangga itu bukan hanya sekedar pasangan suami istri, tapi melibatkan keluarga. Nah, intervensi keluarga ini bisa menimbulkan persoalan. Bisa menimbulkan persoalan. Nah, suami ibu kebetulan mentalnya tidak kuat. Mentalnya tidak kuat. Dia menikah dengan seorang yang statusnya berbeda, walaupun dalam agama dibolehkan. Muslim sama muslimah dibolehkan. Tapi mentalnya tidak siap untuk menghadapi kondisi, gangguan, intervensi, dan pengaruh dari keluarga. Dan mau tidak mau si perempuan pasti akan sering berjumpa dengan ayah ibunya, dengan keluarganya. Akan mendengarkan omongan-omongan yang menimbulkan keraguan dalam hatinya. Nah, si laki-laki juga pasti tidak akan merasa nyaman kumpul di tengah-tengah lingkungan keluarga yang tidak menghargai maupun menghormati dirinya. Kalau tadinya si perempuan merasa memang pilihannya benar, lama-kelamaan dia mulai merasa bimbang dan ragu. Suaminya juga tidak berupaya untuk tampil sebagai seorang laki-laki yang kuat. Nah, kalau saya lihat kasus ini sebetulnya mirip dengan kasus yang dialami oleh siapa? Oleh Zainab bintu Jahsyin bersama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah berasal dari kalangan hamba sahaya. Tadinya merdeka, kemudian rupanya diculik dan dijual belikan di pasar perbudakan. Akhirnya Zaid bin Harithah dihadiahkan oleh Sayyidah Khadijah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Zaid bin Harithah betul-betul amat mencintai Rasul, patuh kepadanya, sampai Rasul menyayangi dirinya. Ketika abahnya menemukan Zaid bin Harithah, sang abah minta kepada Rasul untuk membebaskan anaknya dengan tebusan. Rasulullah kembalikan pada Zaid, kamu pilih orang tua, kamu pilih Rasulullah. Ternyata Zaid memilih Rasulullah SAW. Akhirnya diangkat anak oleh Nabi kita, sampai nasabnya pun dinasabkan pada Rasulullah, itu Zaid bin Muhammad. Sebelum turunnya larangan untuk menasabkan anak angkat kepada dirinya. Rasulullah dengan penuh kecintaan juga melamarkan Zainab, sepupu Rasulullah, binti Jahash, dengan Zaid. Walaupun Zaid seorang merdeka tadinya, tapi pernah jadi mantan budak. Orang-orang Arab ini punya tradisi yang kita tahu bagaimana fanatisme kesukuan juga luar biasa. Manusia nggak terlepas dari pengaruh lingkungan. Rasulullah melamar Zainab. Keluarganya berpikir untuk Rasulullah. Mereka sambut dengan gembira. Tapi Rasulullah mengatakan bukan untuk saya, tapi untuk Zaid anak saya. Langsung mereka berdiam semuanya. Lalu Zainab ditanya, dia menjawab dan bertanya kembali, ya Rasulullah, ini keputusan Allah dan Rasulnya, apakah pilihan yang saya bisa terima dan saya bisa tolak? Ternyata ini keputusan dari Allah dan Rasul, bukan kemauan Rasul aja, keputusan dari Allah. Turun firman Allah, wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang yang beriman, pria maupun wanita, kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, mereka tidak punya hak untuk memilih yang lain. Zainab mengatakan, sami'na wa ta'na lillahi wa rasulih. Kami patuh dan taat pada Allah dan Rasul. Tapi hati berat. Berat. Tapi karena ini permintaan dari Rasul dan keputusan dari Allah, dia terima. Maka terjadilah perkawinan di antara keduanya. Zaid bin Harithah menggauli istrinya, memperlakukannya dengan mulia, tapi tetap bagaimanapun juga Zainab juga mentaati sebagai seorang istri, tapi kan terlihat bahwa di hatinya tidak bahagia. Zaid juga merasa apa? Merasa nggak nyaman. Sampai akhirnya mau nggak mau suka terjadi keributan, datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, Zaid datang kepada ayahnya yang mengangkat dia, meminta untuk mengizinkan berpisah. Rasulullah mengatakan, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahan istri kamu, bertakwalah pada Allah. Tapi terjadi berulang-ulang sampai Allah putuskan untuk memisahkan di antara keduanya. Ini orang bilang, kalau gitu Allah salah pilih. Bukan, ada hikmah di baliknya. Allah putuskan untuk berpisah. Tahu-tahu datang berita mengejutkan. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Begitu Zaid
mengakhiri hubungannya dengan Zainab. Zainab juga menghabiskan iddahnya. Kami kawinkan kamu langsung dengan Zainab. Jadi Allah yakuna lil mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara, agar orang-orang yang beriman tidak merasa risih untuk menikahi mantan anak angkatnya, ya, kalau mereka sudah menghabisi iddahnya. Karena anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Sedangkan pada masa jahiliyah sama anak angkat dengan anak kandung. Bahkan nasabnya pun dinasabkan pada yang mengangkatnya. Nah, Allah ingin menghapuskan tradisi kebiasaan seperti ini. Kalau hanya melalui firman tanpa dibuktikan oleh Rasul, tetap orang-orang jahiliyah menganggap ini merupakan hal yang tidak baik. Rasulullah diperintahkan Allah menikahi Zainab. Pertama untuk menghapuskan, kedua ada hikmah lain. Zainab yang tadinya berat untuk menerima Zaid, tapi karena ketaatannya pada Allah dan Rasulnya, Allah gantikan suami yang dicintai. Jadi antum lihat, sampai dalam riwayat, ya, namanya riwayat kan belum pasti. Kita katakan dalam riwayat, bukan mengatakan pasti. Sayyidah Aisyah suka berteman bersatu bersama Hafsah bintu Umar bin Khattab. Jadi Sayyidah Aisyah yang merasa dia kan gadis muda. Ya, gadis menikah dengan Rasul. Kalau yang lain semuanya janda kan. Baik itu Sauda, Zainab, Hafsah, semuanya janda. Ya, termasuk Sayyidah Khadijah, Ummu Salamah. Jadi Aisyah mengatakan, saya menikah dengan Rasulullah dalam keadaan gadis. Ayah saya adalah sahabat Rasulullah SAW yang dekat. Kemudian berkata pada Safiyah binti Huyai, kamu menikah dengan Rasulullah sebagai seorang janda, kemudian ayah kamu adalah musuh Allah dan Rasulnya. Karena ayahnya Huyai bin Akhtab, ya, merupakan pemuka Yahudi yang memerangi Rasulullah. Nah, dua wanita ini mengadu pada Rasulullah. Rasulullah bilang, katakan pada Aisyah, ini kan menjaga keseimbangan orang yang punya istri lebih dari satu. Rasul bukan marah sama Aisyah, katakan pada Aisyah, kamu menikah dalam keadaan gadis. Kemudian ayah kamu sahabat Rasul. Katakan pada Aisyah, kalau yang menikahkan kamu dengan Rasulullah adalah ayah kamu, yang menikahkan saya dengan Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Zaid menghabisi haknya, si perempuan berakhir iddahnya, kami yang nikahkan langsung. Jadi yang menikahkan Rasul dengan Zainab adalah siapa? Allah. Kemudian katakan Safiyah, ayah kamu sahabat Rasul, ya. Tapi kakek saya adalah Musa dan Harun. Karena keturunan dari Musa dan Harun. Kakek saya Musa dan Harun. Sedangkan bapaknya yang kafir keluar dari silsilah. Karena antara anak sama orang tua yang kafir terputus hubungannya. Jadi ini riwayat. Ya. Kita nggak berani memastikan. Tapi kita lihat bagaimana orang kalau punya istri lebih dari satu untuk menjaga keseimbangan itu repot sekali. Betul nggak? Makanya jangan coba-coba kecuali yang punya mental yang kokoh dan kuat. Seperti Ustaz Syadzili umpamanya, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama di sini, Zainab dari status mulia pemuka Quraisy, karena ibunya Zainab amehnya Rasulullah SAW. Zaid walaupun orang merdeka tapi dari kalangan apa? Dan bukan dari kalangan Quraisy juga. Nah, manusia nggak terlepas dari dari hal-hal seperti ini, termasuk kita di Indonesia, ya. Kita saksikan bagaimana juga kesukuan cukup kuat. Status, kekayaan, pendidikan. Padahal semuanya lahir ke dunia dalam keadaan telanjang. Betul nggak? Tapi hal-hal seperti ini tak terelakkan. Nah, orang yang beriman seharusnya lebih mengutamakan iman, akhlak dan pekerti yang luhur sebelum nasab. Jadi kalau seandainya dia menemukan, katakan wanita yang bernasab mulia tapi akhlaknya kurang baik. Ada wanita yang nasabnya biasa tapi akhlaknya mulia. Kita harusnya mengutamakan yang berakhlak mulia. Tapi kalau nasabnya mulia, akhlaknya mulia, fabiha wa ni'mat, itu yang merupakan pilihan utama. Betul nggak? Jadi berkaitan dengan kasus ibu ini. Nah, ibu tanya, ibu masih sayang sama suaminya? Saya nggak bisa putuskan, ibu masih sayang nggak sama suami? Kalau ibu sudah nggak sayang, suka lagi sama suaminya, nggak mungkin orang lain bisa maksakan. Betul nggak? Kalau orang tidak suka satu makanan, dipaksakan makan, pasti apa? Muntah. Kemudian, kalau ibu masih sayang, tanya sama suami. Suami ibu sayang sama ibu apa tidak? Kalau suami sayang,
suami harus berubah. Ya. Harus betul-betul bangkit sebagai seorang laki-laki pemimpin yang melindungi istrinya dari pergunjingan yang bermacam-macam. Jawab, walaupun saya bukan dari kalangan yang bernasab mulia, tapi saya seorang laki-laki yang mencintai istri saya, menghormati istri saya, dan siap untuk bertanggung jawab melindunginya. Ini akan memberikan kepercayaan pada istri. Tapi kalau mental suaminya sudah runtuh, tidak punya keberanian untuk tampil ke depan, ibu juga merasa galau, tidak nyaman, ya. Bahkan lama-kelamaan rasa hormat dan cinta ibu kepada suami juga mulai merosot dan hilang, maka dalam hal ini apa yang bisa dipertahankan? Jadi dalam hal ini kembali pada ibu. Bagaimana perasaan ibu terhadap suami? Kalau ibu cuma hanya galau karena omongan orang, itu masih bisa diselesaikan. Suami diberikan nasihat, masukan kalau bisa, ibu bersama suami datang kepada seorang yang bijak untuk memberikan masukan nasihat secara langsung. Karena kita kan sekarang hanya dengar dari ibu, nggak dengar dari suami, bagaimana kan? Coba datang kepada orang yang bijak, yang bisa memberikan masukan kepada ibu. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Kalau memang jalan keluarnya berpisah, jangan paksakan untuk berkumpul. Tapi kalau jalan keluarnya bersabar dan suami merubah sikapnya dan perangainya, ya, dan ibu juga kalau bisa menghindar dari perkumpulan-perkumpulan yang bakal membuat ibu merasa minder dan rendah. Tapi kalau ibu kumpul juga di tengah-tengah mereka, ibu bandingkan suami ibu dengan mereka-mereka yang lain, lama-kelamaan syaitan akan masuk ke dalam hati ibu menimbulkan was-was. Jadi hindari perkumpulan-perkumpulan yang tidak perlu. Akhirnya ibu mendapatkan cibiran dan pandangan yang sinis. Cari perkumpulan yang bisa ibu merasa bahagia, terhormat karena mendapatkan suami yang baik. Jadi sebagusnya ibu datang kepada seorang yang bijak yang memberikan nasihat secara langsung setelah mendengar dari pihak laki-laki. Nah, kepada kasus yang pertama tadi, kalau yang ibu ceritakan sebagaimana adanya, bukan ibu keluarkan karena ibu dalam keadaan emosi dan galau, ya, seperti yang ibu ceritakan semuanya, suami akhlaknya tidak baik, agama tidak baik, lebih baik ibu tinggalkan suami. Ini kalau seperti yang ibu katakan. Jadi mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada kita, pada suami-suami, ibu-ibu sekalian, pada istri-istri juga, agar betul-betul dapat melaksanakan kewajiban mereka. Suami mengayomi, melindungi, juga meluruskan, maka dia harus tahu mana yang lurus, mana yang bengkok. Kalau tidak, akhirnya bengkok dianggap lurus, lurus dianggap bengkok. Begitu juga istri, mendukung suami dalam hal-hal yang baik. Kalau salah, ingatkan. Wanita bukan budak, wanita ini adalah pendamping. Mitra hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita cari saat-saat di saat suami dalam keadaan tenang untuk memberikan masukan pada apa-apa yang salah. Jadi memang dibutuhkan pengertian. Dan pengertian ini dan kesadaran muncul kalau dia beriman dan takut pada Allah. Tahu tugasnya sebagai seorang suami dan tugas sebagai seorang istri. Wallahu a'lam. Jadi ikhwan akhwat menghadapi badai ataupun juga angin taufan sebagaimana bahtera yang dilalui oleh perkawinan itu akan selalu muncul, dan gambaran yang diberikan Ustadz Hussein menyadarkan kita pada banyak hal. Lantas kira-kira apa yang bisa kita serap dari yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan uraian-uraian tentang kehidupan. Yang baru saja kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Husin. Begitu indahnya ketika kita benar-benar mengikuti uraian-uraian untuk kita bisa dalam berkeluarga. Nikmatnya ketika keseimbangan antara suami istri itu terjadi. Bagaimana seorang suami mengayomi, melindungi, dan bagaimana seorang istri menerima, menampung ayoman tersebut sehingga kehidupan itu bisa seimbang. Keseimbangan itu akan terjadi ketika satu sama yang lainnya benar-benar
mau mengikuti irama kehidupan dalam keluarga. Sakinah mawaddah warahmah ini itu merupakan proses keseimbangan. Proses keseimbangan itulah yang harus dipupuk. Apa yang terjadi ketika seorang tidak memenuhi salah satu dari sakinah mawaddah warahmah? Hidupnya tidak tenang. Seorang istri mendapatkan seorang suami yang luar biasa. Katakanlah kekerasannya, marahnya, menyimpangnya dari agama. Ya. Seorang istri yang mendapatkan seperti itu merupakan proses di mana dia juga harus bertahan. Jangan mau dipukul, jangan mau dibentak. Kata-kata jangan mau. Kadang seorang suami membentak, marah dan sebagainya, istrinya nerima. Oh kan dia suami saya. Saya kan harus nurut. Surga saya, ridho saya pada suami. Ini yang dikatakan kita menyerahkan diri. Nggak akan terjadi keseimbangan. Ketika suami kita sedang marah, kita harus tegas bahwa saya tidak suka dimarahin. Seorang istri itu harus bisa memberikan informasi bahwa apa yang dilakukan kepada dirinya sebagai seorang suami, itu harus bisa seorang istri mengatakan, saya nggak suka. Ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik, katakan, saya tidak suka. Kalau seorang istri bisa mengatakan saya tidak suka, maka seorang suami dia akan berusaha mengerem, walaupun misalnya emosinya. Orangnya selalu emosi, nggak boleh marah. Mungkin di luar, atau mungkin dia punya keinginan yang nggak tercapai, atau belum terjadi sesuatu, dia sudah pusing, panikan, atau dia punya tekanan. Tapi ketika seorang istri mengatakan, saya nggak suka perbuatanmu, dia tidak akan pernah mau melakukan lagi pada istri. Itu sering yang terjadi, mungkin saya sering mendapatkan, mengeluhnya seorang istri, karena apa? Ketika si suami masa bodoh, ditantang untuk masa bodoh juga. Ketika suaminya sedang emosi, ditantang untuk emosi. Maka ada satu peristiwa yang terjadi, ya, saya dipukul sama suami saya. Oh iya, kok apa yang membuat suami kamu mukul? Saya kesel. Oke, satu poin. Karena si istri kesel, membuat emosinya si suami datang. Kenapa gitu? Saya kesel, akhirnya saya pukul juga suami saya. Nah, maka yang terjadi, pukul memukul. Oleh karena itu, tegaskan. Saya nggak suka dengan tanganmu. Saya nggak suka dengan kata-katamu. Saya nggak suka tindakanmu yang kasar. Harus tegas. Karena dia melindungi kita, bukan memarahi. Dia akan mengayomi kita, bukan menindas. Seorang suami itu memberikan pelindungan, bukan mengekang. Itu yang harus diperhatikan. Marahnya, memukulnya, melakukan sesuatu. Kalau kita berikan tangan kita berikan badan kita, omongan-omongan yang kasar tersebut, kita senyumkan, kita diamkan, kita terima saja. Iya, kita terima. Besok dia akan berikan lagi. Satu contoh, kalau kita dapat mangga busuk, kita terima terus kita makan. Besok orang tersebut akan mengasih lagi mangga busuk. Mana mungkin diberikan lagi yang matang? Karena sekitar doyannya mangga busuk. Ketika ada mangga busuk datang, katakan saya nggak suka. Besok dia tidak akan berikan lagi mangga yang busuk tersebut. Betul. Tapi kalau misalnya dia berikan yang baik, terima.
Ketika dia memberikan sesuatu kalimat yang kata-kata yang baik, katakan saya suka, saya senang kata-kata ini. Bukan kita terima ketika dia marah. Ketika dia marah, katakan tidak. Ketika dia merendahkan diri kita katakan saya tidak rendah. Itu seorang istri yang bangkit. Bisa juga sebaliknya, seperti kasus yang kedua, karena si suaminya lemah, keturunannya kurang, ataupun pendidikannya tidak sepadan dengan istrinya. Terus istri begini, kamu tuh harusnya begini dong. Nggak boleh. Katakan sang suami gitu, saya suamimu. Katakan, saya suamimu. Jadi jangan merasa rendah. Seimbangkan kehidupan kita. Sebagai seorang istri yang melihat bahwa keluarga besarnya, ini kasus yang kedua, melihat keluarga besarnya tidak simpati, tidak merasa nyaman sama suami kita sebagai seorang istri di saat itu, katakan sama sang suami, kamu suamiku. Bukan mereka, bukan orang-orang yang memberikan rendahnya kamu, bukan. Kamu suamiku. Tetap tegaskan sama diri kita, kamu suamiku. Kalau masih sayang, seperti tadi Ustaz Husain katakan, kalau kamu masih sayang, tegaskan, jelaskan bahwa kamu adalah suamiku. Jangan bikin rendah. Semua orang lingkungan sudah membuat ketidaknyamanan suami, istrinya bikin juga nggak nyaman. Habislah dia. Angkat harga dirinya. Angkat bagaimana dirinya, setiap informasikan kepada lingkungannya bahwa setiap kali, perhatikan, setiap kali suaminya, setiap kali suaminya melakukan sesuatu yang baik, sampaikan kepada saudara-saudara yang lain, keluarga yang lain, suamiku sudah berbuat yang baik. Kemarin suamiku yang melakukan ini. Informasikan agar supaya mindset dari keluarga berubah. Itu yang penting. Jangan misalnya keluarga begini, suami kamu tuh begitu. Dia maunya cuma bantu-bantu kayak gitu. Habis itu dia pergi deh. Iya ya. Tuh lihat dia kok nyendiri dia di pojok melulu. Nggak usah berpikir. Dia yang membantu, dia yang melakukan ini, dia yang memasang seperti ini. Berikan informasi apa yang dilakukan sang suami yang baik. Pasti keluarga yang lain akan mengatakan, oh, dia akan berubah. Kembali kepada kasus yang pertama. Kalau kita bisa tegas, tunjukkan kebaikan. Bukan kesalnya kita pada perbuatannya. Apa yang membuat seorang istri sepah manis kemudian dibuang? Karena dia menyerahkan, dia pasrah, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak mau. Tegas. Seorang istri harus tegas. Katakan saya nggak suka, saya suka yang seperti ini. Saya nggak suka dimarahi, saya suka kata-kata lembut kamu. Saya nggak suka cemberutmu, saya suka senyummu. Katakan seorang istri, ketika dia hadir di depan kita, atau bersama kita, atau dia datang, lagi mau cemberut, saya nggak suka cemberutmu, saya suka senyummu. Berikan ketegasan ini kepada mereka yang memang bisa nggak berubah? Pasti. Kalau kita melakukan sesuatu pasti berubah. Allah yang akan berubah. Setelah itu kita minta. Nah, biasakan ketika kita mengatakan, saya nggak suka. Ya Allah, aku sudah katakan. Engkau yang menguasai dirinya. Serahkan pada Allah. Aku sudah mengatakan ketegasan ini. Engkau yang menguasai dirinya. Allah nanti yang berubahnya. Ini ketegasan. Insya Allah, kalau kita sebagai seorang istri bisa tegas, pastikan dia akan berubah.
Dan jangan tinggalkan Allah. Ketika kita melakukan, kita menyampaikan, ya Allah, Engkau yang menguasainya. Allah yang merubahnya. Ketika kita mengangkat harga diri suami kita di dalam keluarga, ya Allah, aku sudah melaksanakan tugasku. Engkau yang menguasainya. Serahkan kepada Allah. Pastikan Allah yang merubahnya. Insya Allah. Terima kasih. Jadi suami istri itu memang mengarungi bahtera kehidupan. Kalau diandaikan perjalanan ada yang berdebu, berduri, berkerikil, tapi ada yang mulus, dan semuanya pasti kita alami. Mudah-mudahan informasi tadi mempersuasi kita untuk bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga membuat sesuatu yang akhirnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ya, Ustadz, boleh kita lanjut ke ada pertanyaan nih Ustadz terkait dengan Assalamualaikum Ustadz, semoga dirahmati Allah. Pak, jujur nih Pak Ustadz, saya berselisih dengan tetangga. Saya beberapa saat kemudian sudah minta maaf dan datang ke rumahnya. Apakah kalau seperti ini Allah juga mengampuni dosa-dosa saya, ya Allah? Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, Maha Pengampun, Maha Bijaksana. Membuka pintu ampunan dan taubat bagi hamba-hambanya sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Ini merupakan janji Allah. Dan Allah selalu memberikan kabar gembira pada orang-orang yang bergelimangan dosa agar tidak berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu orang yang merasa Allah tidak mengampuni dosanya, itu sudah merupakan apa? Merupakan dosa. Merupakan satu dosa. Sampai Allah berfirman, wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Seseorang tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Berarti apa? Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Apabila seorang berbuat salah pada seseorang atau bersama tetangga, kemudian dia minta maaf, ya, bukan hanya tetangganya saja yang ridho, Allah juga ridho pada keduanya, yang memohon maaf dan yang memberikan maaf. Orang yang suka memberikan maaf, ya, menunjukkan bahwa orang ini punya kelapangan dada, kesabaran, Allah juga akan ampuni dosanya. Allah juga akan ampuni dosanya. Begitu juga orang yang meminta maaf, ya, kemudian dia mohon ampun pada Allah, Allah anugerahkan dia kemuliaan dan juga Allah akan ampuni dosanya. Oleh karena itu hendaknya di antara orang yang beriman jangan menyimpan kebencian dan dendam, saling memaafkan satu dengan lainnya. Supaya waktu jalan di akhirat nanti nggak berhenti-berhenti. Tidak saling apa? Berhenti. Sampai seorang soleh selalu pada malam hari dia berdoa untuk dirinya, keluarganya, dan untuk juga orang-orang yang beriman, terutama untuk orang yang berbuat zalim padanya, agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Lalu pada akhirnya dia mengatakan, ya Allah, sebagaimana saya memaafkan semua kesalahan orang-orang yang menzalimi saya, ampuni juga kesalahan saya. Apabila saya melakukan kesalahan terhadap seseorang yang belum saya selesaikan, saya mohon kepadamu ya Allah untuk menanggung kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat bahagia, senang, ridho, ya, di saat menyaksikan hambanya saling menyayangi, saling memaafkan satu dengan lain. Dan kita tahu salah satu nama Allah adalah Al-Afu, Al-Ghafur. Al-Afu artinya memaafkan, ya, melupakan kesalahan yang lampau. Al-Ghafur bukan hanya mengampuni tapi juga menutupi kesalahan-kesalahannya. Maka Allah paling suka hambanya yang suka menutupi kekurangan orang lain, menceritakan kebajikannya. Dan hidup ini sebetulnya singkat. Hidup ini singkat.
fana. Yang di hari akhirat itu yang seharusnya kita kejar. Jadi dalam kasus ibu tidak perlu berkecil hati, mohon maaf pada tetangga, mohon keikhlasannya, setelah itu mohon ampun pada Allah. Insya Allah cahaya, rahmat, keberkahan akan Allah limpahkan kepada ibu dan kita semuanya. Saya mendengar akhir-akhir ini di samping kasus yang sebelumnya seorang bapak yang anaknya terbunuh. Dibunuh oleh seorang berkulit hitam, si bapak memberikan maaf. Dan dia mengatakan kalau saya juga melampiaskan kemarahan saya, anak saya tidak akan hidup kembali. Lalu seorang ibu muslimah juga yang anaknya dibunuh. Dia mengatakan anak saya tahu anak saya tumbuh dewasa bersama saya. Saya mendidik mereka untuk selalu mengingat Allah Ta'ala. Kau membunuh dia, ya, ini merupakan sebuah kesalahan. Tapi saya berikan maaf. Karena apa? Anak saya tidak akan dirugikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan memberikan kesempatan bagi kamu untuk memperbaiki dirinya. Diterangkan bagaimana ajaran Islam si ibu dengan penuh kesabaran. Karena memang kenyataan. Kalau dia katakan minta agar orang tersebut dihukum, tidak akan menghidupkan anaknya kembali. Tapi anak yang mati dalam keadaan teraniaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan baginya. Begitu pula bagi ibunya yang terbaik. Maka saya sering mengatakan bahwa cinta itu bagikan cahaya yang memberikan kesejukan. Sedangkan kebencian hanya membuat hidup kita menjadi gelap dan panas. Maka mari kita taburkan rahmat dan cinta sebagaimana yang dilakukan Nabi kita. Kita mengajak orang bukan untuk kita, tapi untuk apa? Untuk betul-betul keridhaan Allah. Kalau untuk hawa nafsu kita, untuk kepentingan kita, kebanggaan kosong. Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa orang-orang yang selalu bisa menyayangi orang-orang di sekeliling kita, bernolong, mengulurkan tangan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Allah perbaiki anak kita, keluarga kita semuanya, agar menjadi hamba-hamba yang selalu ingat pada Allah, berbuat kebajikan, mengutamakan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai ucapan saya di sini, pada akhir sesi ini, saya teringat pada seorang yang hidupnya sederhana sekali. Bahkan kemana-mana selalu naik bajai dengan pakaian yang sederhana. Pada anaknya mengendarai mobil mewah, rumah mewah. Si bapak tinggal di rumah yang sederhana. Bukan karena tidak mampu, tapi dia lebih bahagia untuk tinggal di tempat tersebut. Bertetangga dengan orang-orang Islam dan non-Muslim, termasuk orang-orang Chinese. Semuanya merasa bahagia, sejuk dengan kehadiran orang tersebut. Selalu memberikan bantuan buat orang. Dan dia seorang pengusaha, ya, yang Allah berikan kekayaan yang penuh keberkahan. Sebelum dia meninggal dunia, saya berjumpa duduk di satu acara juga orang meninggal dunia. Dia mengatakan, ya waladi, wahai anakku, kul halal wa'bud al-jalal, makan yang halal dan sembah Allah yang maha agung. Hati kalau selalu bersama Allah, tidak ada sesuatu yang akan mengeruhkan hidup kita. Walaupun di luar keruh, hati tidak akan keruh. Maka yang bahagia adalah orang yang hatinya selalu bersama Allah. Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Tinggal kebersamaan hati kita bersama Allah, hidup kita bersama Allah. Ini yang akan menjadi jaminan kebahagiaan. Bukan harta, bukan kedudukan. Karena yang di atas sekarang, baik yang sedang mempertarungkan kedudukan, memperebutkan kekuasaan, yang mengumpulkan harta. Kalau seandainya Allah singkap penderitaan, kegelisahan hati mereka, tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan apa yang ada pada mereka. Terang-terangan, hidup mereka neraka sebelum mereka dibangkitkan di hari kemudian nanti. Kecuali orang-orang yang menggunakan jabatan kedudukannya untuk menjalankan amanat Allah. Dialah yang paling berbahagia. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, petunjuk, bukakan pintu rahmat dan ampunannya buat kita semua dan semua orang-orang yang beriman. Dan Allah ampuni orang-orang yang pernah berbuat aniaya kepada kita. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wallahu a'lam. Subhanallah, memang kalau perselisihan sudah selesai, istilahnya sudah minta maaf, Allah juga memaafkan, subhanallah banget ya. Tapi kira-kira psikolog kita, Bapak Ustadz Abu Bakar Baraza, akan kasih tips apa ya untuk membuat orang yang kita lukai hatinya tadi benar-benar jadi memaafkan gitu. Siapa tahu ada di antara kita juga yang melakukan ketajaman bicara pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk kita dengerin.
Bismillahirrahmanirrahim. Kata maaf sesuatu yang memang meresahkan ketika kita ingin mengatakan. Ketika kita mengatakan maaf, penuh dengan bayang-bayangan, direndahkan, ya, merasa kalau maaf itu kecil. Kalau kita bilang kita maaf, minta maaf itu bahwa kita yang salah. Bayangan-bayangan itulah yang membuat seseorang itu sulit untuk mengatakan maaf. Padahal ketika kita mengatakan maaf, hancur semua. Tekanan-tekanan kita hilang, perasaan-perasaan kita gundah itu hilang, perasaan takut kita hilang. Karena kita berani mengatakan maaf. Jadi ketika kita berani mengatakan maaf, itu semuanya menjadi tenang. Benar bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Bukan hanya memaafkan saja, tapi apapun yang terjadi pada kita, Allah disiapkan untuk memaafkannya. Jadi, kalau kita tidak berani mengatakan maaf, artinya diri kita lah yang kerdil. Tapi kalau kita berani mengatakan maaf, itulah orang-orang yang besar. Sulitnya kata maaf karena emosi, karena kesal, karena kecewa yang terus terhinggap dalam hidup kita. Singkirkan, maka maaf itu akan keluar dengan mudahnya. Tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi kesal, maka maaf itu akan keluar. Insya Allah. Allah juga akan memaafkan kita ketika kita tidak pernah kecewa dan kesal. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz Hussein, tampaknya masih banyak yang berharap ini di keluargaku juga dengan hubungan dengan pasanganku juga masih saja membuat kadang-kadang di belakang sama di depan berbeda. Ada nggak sih tips khusus agar pasangan suami istri yang biar bagaimanapun sudah mencoba akur masih ada sesuatu yang tersimpan di hati gitu Ustadz? Seperti tadi yang kita sampaikan, bahwa pada saat kita tidak bersama Allah, pasti akan memunculkan apa? Pertentangan, perselisihan. Karena begitu hati kita bersama Allah, kemudian kita juga tunduk pada aturan Allah, suami dan istri akan bertemu pada apa? Pada jalan yang sama. Bukan suami tunduk pada istri, bukan istri tunduk pada suami, yang mengakibatkan akhirnya satu merasa ditekan, yang satu juga membawa keangkuhan kesombongannya. Tapi suami menyadari apa tugasnya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Istri juga sadar apa tugasnya, lalu masing-masing menjalankan tugas mereka sesuai dengan tuntunan Allah. Tidak mungkin terjadi pertentangan. Tapi kalau masing-masing membawa caranya, membawa juga hawa nafsunya, masing-masing bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, sampai kapanpun tidak akan pernah titik temu ada. Jadi jangan pernah mencari pembenaran. Yang laki datang bertanya, minta pembenaran, yang perempuan juga bertanya pada yang lain, minta pembenaran. Akhirnya tolok ukurnya bukan sama. Tapi kembali coba ke jalan Allah. Mohon ampun kalau ada kesalahan. Laki-laki juga kalau menyadari apa yang dilakukan salah, menurut Allah, bukan menurut perasaannya. Salah, dia minta maaf. Si perempuan juga begitu, di saat dia melihat dirinya salah sesuai dengan petunjuk Allah, juga harus minta maaf. Jangan masing-masing berusaha untuk mencari orang yang membenarkan diri mereka. Ini sebuah kesalahan fatal. Kita sebetulnya seperti yang Ustaz Abu Bakar tadi katakan, itu Allah kasih kebenaran itu ada pada hati kita. Orang yang bahagia itu yang tidak pernah mengkhianati hatinya. Yang tidak pernah mengkhianati hatinya. Setiap kali orang berbuat kebaikan, hatinya akan senang. Memberikan maaf juga akan muncul cahaya kesejukan di hati. Tapi bersikap egois, mementingkan diri sendiri, tidak suka memberikan maaf, atau tidak mau minta maaf pada saat dia berbuat salah, akan membuat beban hatinya semakin hari apa? Jadi orang menderita sebetulnya karena dosanya. Orang bahagia karena apa? Hidupnya selaras dengan nuraninya. Dan nurani ini
merupakan hal yang sejalan dengan hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mbak Nuning, baik pasangan suami istri, baik pemimpin dengan rakyat, kalau mereka semua bersatu di jalan Allah, tidak mungkin akan ada pertentangan. Ini persoalannya. Tapi mau tidak kita semua menerima hukum dan aturan dari Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua mau menerima hal ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, jadi jangan cari pembenaran, itu yang akan kita genggam erat ya. Insya Allah, karena kita semua hanya bersandar kepada Allah semata, segala sesuatunya insya Allah akan menjadi jauh lebih baik. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, terima kasih banyak. Juga teman-teman semua yang mendukung bisa tersiarkannya acara ini. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa bersama Mas Krisna kembali ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.